Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya akan membuat bunga dengan 8 kelopak seperti ini. Nah, saya sudah menyiapkan dua warna benang poli seperti ini, warna pink dan warna abu-abu, kemudian manik-manik untuk mempercantik, dan hakpen tulip ukuran 4 atau 3 ya. Nah, bunganya macam ini kita bikin mulai dari tengah ya. Nah, saya akan memulai dengan benang warna pink seperti ini. Kita bikin simpulnya dulu. Kemudian 2 rantai untuk naik ke atas. Nah, simpul awalan tadi nanti akan kita isi dengan tusuk double. Di sini ya. Jadi nanti kita akan bikin macam bulatan seperti itu. Nah, simpul yang kita bikin di awal tadi nanti akan diisi dengan 16 tusuk double seperti ini. Lanjut ya. Tusuk double-nya nanti akan membentuk semacam lingkaran yang akan kita isi nanti dengan isian 8 kelopak. Jadi nanti tiap kelopak ada 2 tusuk double. Jadi nanti kita akan membagi-baginya 16 dibagi 2, nanti ada 8 kelopak di sini. Nah, kita udah hampir membentuk lingkaran. Sudah ada 8 isian. Jadi rantai yang di awal tadi, rantai di atas yang kita bikin tadi, rantai ke atas maksudnya. Nah, nanti sudah dihitung ya. Jadi nanti rantai yang kita bikin tadi boleh dihitung. Jadi nanti tinggal nambahin 15 tusuk double, atau nanti boleh juga kita menambahkan 16 tusuk double. Fleksibel saja. Nah, kita udah dapat bentuk lingkaran seperti ini. Nah, kita kasih akhiran, kasih tusuk single. Kemudian kita mau bikin alas untuk kita bikin kelopaknya. Di alasnya nanti terdiri dari rantai untuk kita mempermudah kita membuat kelopak seperti ini. Nah, untuk alasnya kita bikin rantai, 2 rantai ke atas, kemudian tusuk double, kita kasihkan pada lubang yang sama seperti ini. Kemudian kasih 3 rantai, kemudian kasih tusuk double, kemudian jangan lupa kasih selisih 1 lubang, tusuk double lagi, diisi 2 tusuk double pada lubang yang sama. Kemudian kita mau kasih rantai lagi, 3 rantai untuk membuat lubang yang kedua. Kemudian tusuk double lagi, kita kasih selisih 1 lubang, double lagi seperti ini, kemudian rantai lagi, 3 rantai, kemudian tusuk double lagi, kasih selisih 1, double lagi pada lubang yang sama. Oke, prosesnya seperti ini. Nah, kita udah dapat 4 lubang. Lanjut lagi, rantai lagi, kemudian tusuk double lagi, kemudian tusuk double lagi, rantai lagi, tusuk double lagi,
Oke, kita udah dapat 6 lubang, tinggal 2 lubang lagi. Oke, kita kasih tusuk double lagi. Nah, kita menuju ke lubang yang 8, tinggal kita kasih rantai 3 rantai. Kemudian kita kasih tusuk single. Nah, kita udah dapat 1 putaran untuk sebagai dasar kelopak yang akan kita buat. Nah, kita udah mau bikin kelopaknya nih, nanti bentuknya kayak spiral seperti ini ya. Nah, kita akan mulai kasih 2 rantai ke atas, kemudian tusuk double diisikan pada, kita bikinnya bilangnya jari-jari ya, jari-jari kiri dan jari-jari kanan. Nah, kita akan isi yang sebelah kiri dulu. Kita isi dengan 4 tusuk double di sini. Oke. 2 3 4. Nah, setelah dapat 4 seperti ini, kita isi jari-jari sebelahnya. Nah, sebelahnya di sini diisi 4 tusuk double. Oke, lagi. Semoga lubangnya kelihatan ya di kamera. Kira-kira di situ. Satu lagi. Nah, kita udah mulai melihat kelopak yang bagian bawah ya, kita sebut saja kelopak yang bawah. Nah, sekalian kita mau bikin yang atas. Kita kasih 3 tusuk double. Jadi prosesnya nanti kayak bikin kipas. 1 2 3, kemudian kasih 2 rantai untuk kita memberikan efek sudut di kelopak ini, dan lanjut kita bikin, tambahkan 3 tusuk double. Oke, 1 2 3. Nah, sudah jadi, bisa terlihat. Prosesnya diulangi lagi. Kita mau langsung isi untuk jari-jari yang sebelah kiri di sini. Oke ya. Kasih 4 tusuk double. Oke, 3, kemudian 4, putar. Kita mau isi ke jari-jari sebelahnya, isi dengan 4 tusuk double lagi. Oke, sudah dapat 4. Kemudian putar. Kita akan lanjut ke kelopak sisi yang atas. Isi dengan 3 tusuk double. 1 2 3, kemudian 2 rantai. Oke, kemudian 3 tusuk double lagi. Nah, kita udah dapat
2 kelopak di sini. Prosesnya sama ya, lanjut untuk kita dapat 8 kelopak. Oke, jari-jari yang sebelah kiri kita kasih 4 tusuk double. Kemudian jari-jari yang sebelah kanan. Oke, yang di sini diisi 4 juga. Oke ya, prosesnya berlanjut kurang lebih sama. Tiga tusuk double, kemudian 2 rantai dan 3 tusuk double lagi. Oke ya, semoga bisa dipahami untuk kita membuat kelopak ini. Lanjut ya. Nah, ini bentuk bunga yang sudah hampir jadi. Ini tinggal kelopak yang terakhir, kita mau finishing biar dapat 1 putaran penuh. Oke, sudah hampir selesai. Tinggal 1 tusuk double lagi. Oke, ini sudah selesai. Kita putus benangnya. Nah, kita akan membuat pinggiran dengan benang warna abu-abu. Yang abu-abu ini saya ikat biasa seperti ini. Kemudian kita akan memulai dengan tusuk single. Oke ya, kita mulai sembarang saja. Di sini boleh. Kaitkan, kasih 1 rantai biar dia agak kuat. Kita akan memutari kelopak ini dengan tusuk single seperti ini, mudah saja. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kita putari biasa saja. Oke ya, ini agak lari-lari dikit nih tangannya, tapi semoga bisa dipahami. Oke, intinya adalah tusuk single biasa, 1 lubang 1 seperti ini. Semoga jelas ya. Yang benang sisanya kita umpetin saja. Nah, tetap 1 lubang 1 tusuk single, kecuali yang untuk sisi sebelah sini. Nah, ini kita akan tambahin totalnya ada 3 tusuk single, 2, 3. Kita udah totalin dengan 3. Kemudian lanjut ke lubang tetangganya sini untuk kita melanjutkan prosesnya. Oke, 1 lubang 1 saja. Untuk bagian sudut kita kasih 3 tusuk single ya, biar dia lebih tajam untuk efek sudutnya. Yang lainnya satu-satu saja. Lanjut ya, nanti hasilnya seperti ini. Kita putus benang abu-abunya, kemudian benang sisa kita umpetin untuk lebih memperkuat rajutan, sekaligus dia tampilannya lebih rapi ya. Seperti ini, umpet-umpetin saja di belakang rajutan, kemudian diputus dengan api. Agar tampilan bunga lebih cantik, kita akan tambahkan manik-manik seperti ini.
ukurannya sembarang ya, boleh besar boleh kecil. Biasa nanti bentuknya akan makin mempercantik bunga rajut ini. Bisa buat bros atau nanti ketika disatu-satukan bisa menjadi sebuah tas pesta yang cantik. Nah, oke Bun, ini hasilnya. Bunga rajut 8 kelopak sudah jadi. Oke, setelah kita mendapatkan beberapa bunga, nanti kita akan langsung menyambungnya. Nah, ini ada bunga-bunga yang sudah siap untuk kita sambung. Ini bunganya polosan dulu ya, belum dipinggirin. Jadi nanti kita akan meminggirin sekaligus untuk menyambungnya. Nah, sebelumnya kita akan hiasi dulu dengan payet, dengan manik-manik seperti ini. Jadi nanti ketika udah tersambung, dia tidak akan kesusahan untuk kita menghiasnya. Nah, sudah jadi, kemudian kita akan pinggiri dengan benang abu-abu sekaligus kita akan menyambungnya. Langsung ya. Karena bentuknya segi 8, jadi nanti ambil posisi sambungannya 2 kelopak seperti itu. Menyambungnya sama, jadi kita ambil benang abu-abu yang sudah diikat, kemudian mulai dengan tusuk single, kita kelilingi memutar dengan tusuk single seperti bunga sebelumnya. Oke, 1, 2, kemudian kita mulai menyambung. Sebenarnya nyambungnya cuma dikaitkan saja. Intinya adalah tusuk rantai atau boleh dibilang dengan slip, tusuk slip seperti ini. Masukkan jarum hakpen, kemudian ambil, tarik. Nah, seperti tusuk rantai. Kemudian lanjut dengan tusuk single lagi dan mulai mengelilingi pinggiran bunga dengan tusuk single lagi. Oke, kelopak pertama udah selesai disambung, kita mau menuju ke kelopak yang kedua. Nah, kelopak kedua ini kita akan menyambung seperti dengan kelopak yang pertama. 1, 2, kemudian kaitkan di kelopak tetangganya di sini yang benang warna abu-abu. Oke, cantolin aja, tarik, jadi kayak tusuk rantai, kemudian 1 tusuk single lagi. Nah, sudah tersambung. Nah, kita akan mulai mengelilingi dengan tusuk single sampai sisi yang ini ya, sisi yang akan disambung lagi sebenarnya. Nah, lanjut ya. Oke, kita sudah pada sambungan dan kita akan menyambung dengan bagian bunga yang lain sebelah sini. Nah, kita akan sambungkan dengan bunga yang sudah dibikin seperti ini. Caranya sama, 2 bagian kelopak akan kita sambung ya. Kaitkan, kemudian tusuk single, lanjutkan dengan mengelilingi dengan tusuk single lagi bunga yang ada di sini sesuai dengan arah rajutan macam ini. Kalau yang saya pegang ini adalah sisi kayak spiral seperti itu, kita ikutin saja polanya.
Oke, kita akan menyambung dengan kelopak selanjutnya. Sama prosesnya seperti sebelumnya. Oke ya, lanjutkan mengelilingi dengan tusuk single sampai satu putaran penuh. Nah, ini 3 bunga sudah tersambung. Sekarang kita akan menyambung dengan bunga yang keempat. Prosesnya sama. Oke, bunga keempat dengan payet-payetnya sudah jadi. Kita akan lanjut ke bunga yang kelima. Jadi selang-seling ya, pink tua dan pink muda kita selang-seling macam ini. Oke, ini bunga kelima sudah tersambung. Sekarang kita mau ke bunga yang keenam. Proses menyambungnya seperti ini, nanti total ada 12 bunga ya yang sudah kita rajut seperti ini salah satu sisinya saja. Ini 6 bunga sudah tersambung. Nah, bagian kosong yang ada di sini nanti kita akan tambal dengan membuat bunga yang lain. Nah, di sini kita akan menggunakan benang warna abu-abu. Nah, kita akan mulai menambalnya, mulai dengan simpul, kemudian membuat 5 rantai yang akan kita satukan menjadi bentuk lingkaran seperti ini. Kita kasih tusuk slip. Nah, kemudian isi lingkaran dengan 8 tusuk single. Jadi nanti kita akan bikin 8 kelopak juga untuk masing sisi-sisi yang belum tertutup di sini. 8 tusuk single. Oke, kita udah dapat. Akhiri rajutan dengan mulai membuat rantai ke atas. Tadi boleh saya kasih tusuk slip atau tusuk single, kemudian 2 rantai ke atas. Nah, pada tusuk lubang yang sama kita kasih tusuk double. Nah, isi lubang yang satu ini, lubang yang sama tadi dengan 5 tusuk double di sini. Nah, sudah terisi 5 tusuk double, kemudian agak tarik, ambil dari sisi kanan, kaitkan, kemudian ambil seperti ini posisinya, ambil dari depan, kemudian serut ya pelan-pelan. Jadi dia akan membentuk semacam tusuk yang menggembung, kita sebut saja tusuk popcorn di sini. Nah, ketika kita udah dapat satu tusuk macam ini, satu kelopak macam ini, kemudian kita mau mulai mengkaitkan pada satu sisi bunga yang sudah jadi tadi, kita sebut saja sebagai bunga yang besar. Kita kaitkan di sini ya. Oke, kita mulai siap-siap mengkaitkan. Kita boleh saja menyebutnya sebagai tusuk rantai atau tusuk slip atau tusuk yang mempermudah kita untuk mengkaitkan, terserah nanti seperti apa, asalkan dia nyantol seperti ini ya. Kemudian satu rantai lagi. Oke, kemudian tambah lagi dengan tusuk double pada lubang tetangganya, lubang yang kedua diisi tetap dengan 5 tusuk double. Oke, lanjut tusuk double, tusuk yang ketiga, tusuk yang keempat, tusuk yang kelima. Oke, tarik, kemudian ambil dari depan, kaitkan, tarik. Oke, seperti ini. Tambah satu rantai, kemudian kaitkan pada sisi yang kedua, karena segi 8 ya, kita sebutnya segi 8 lubang yang kosong ini. Nah, masing-masing kelopak nanti akan mendapatkan satu tusuk di sini.
Oke, kaitkan lagi dengan tusuk slip, atau di sini kita gampangnya rantai yang dikaitkan ke rajutan tetangganya. Kemudian satu rantai lagi. Nah, kita akan bersiap-siap untuk membuat tusuk yang ketiga, kelopak yang ketiga di sini. Oke ya. Kita akan isi lagi dengan 5 tusuk double pada lubang yang ketiga. Oke, udah selesai. Kemudian kita kaitkan, kita serut dari bawah seperti ini, kemudian satu rantai dan kita kaitkan ke kelopak yang ketiga. Oke, kita kaitkan, simpel saja ngaitkannya. Ya, semoga jelas. Oke, seperti ini. Kemudian satu tusuk rantai. Nah, kemudian isi lagi. Setelah satu rantai, isi lagi lubang yang keempat dengan 5 tusuk double. Kemudian ambil dari depan, kaitkan dari belakang, kemudian tarik. Nah, di sini satu rantai lagi, kemudian kaitkan lagi dengan sisi yang keempat. Oke, nanti totalnya ada 8 bunga abu-abu di sini, 8 kelopak bunga abu-abu. Ini sudah ada 4, tinggal 4 lagi. Kita bikin ya kelopak selanjutnya. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini sisi yang sudah terisi akan kita tambahin manik-manik. Nah, nanti proses selanjutnya setelah bagian tengah sudah terisi full dengan rajutan abu-abu, nah ini adalah bagian pinggir yang nanti akan kita isi dengan rajutan juga. Nah, ini sisi yang sudah saya awali dulu dengan membuat 4 kelopak yang kemudian disatukan. Nah, sisinya kan awalnya seperti ini ya, kanan kirinya kelihatan ya. Ini yang tengah yang full rajutan, seperti ini hasilnya.
penampakannya. Kemudian sisi yang tadi saya sebutkan nanti akan menempati bentuk seperti ini, akan bentuknya seperti ini karena memang tidak full, hanya 4 sisi saja yang dijadikan satu nih, bentuknya macam ini ya. Oke, ini sebelah kiri dan sebelah kanan, prosesnya sama. Nah, kemudian ketika kita sudah menutup sisi-sisinya, kemudian kita akan menyambung menjadi bentuk macam sarung atau longsongan rajutan seperti ini. Nah, ini adalah bagian akhir ketika kita bikin kantong tasnya ya, sebelum nanti kita bikin alas. Nah, bagian-bagian yang kosong ini akan kita tutup juga dengan proses yang sama seperti yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah rajutan yang sudah jadi semacam sarung seperti itu. Tinggal kita akan merapikan sisi atas dan sisi bawah agar kita bisa lebih nyaman untuk masang tutup atau masang alas seperti ini. Nah, sisa benang abu-abu akan kita bikin untuk merapikan sisi atas dan sisi bawah. Nah, saya akan merapikan dengan tusuk single saja. Di sini untuk putarannya terserah kita ya, mau 1 atau 2 kali putaran terserah kita. Cuman di sini di contoh ini saya akan mengisi rajutan atau merapikan sisi atas rajutan dengan 4 kali putaran tusuk single seperti ini. Tusuk singlenya, tusuk biasa, ambil, kaitkan. Oke ya, lanjut ya dengan merapikan tusuk single bagian bawah dan bagian atas. Hasilnya seperti ini. Kalau 1 kali putaran rasanya kurang rapi ya, masih agak naik turun. Kita akan selesaikan dulu 1 putaran dan mau kita lihat hasilnya macam apa. Oke, ini rajutan yang 1 putaran ya. Oke, seperti ini. Kurang rapi ya, masih butuh beberapa putaran lagi. Oke, di sini ada 2 putaran, masih agak bergelombang. Oke, nah ini 4 putaran ya, sudah terlihat rapi untuk kita lebih mudah untuk memasang alas ataupun memasang tutup. Nah, untuk bagian akhir dari kantong tas ini kita akan bikin alas. Kita bikin sisa benangnya saja, benang abu-abu yang sudah diikat. Kemudian pada bagian sisi yang kita anggap simetris di sini kita jadikan sebagai patokan untuk membuat alas dengan lebar 10 tusuk single ya. Kita hitung kira-kira tengah-tengahnya di mana, seperti ini. Selipkan, kaitkan, kemudian 1 rantai ke atas. Nah, kita mulai tusuk single dalam hitungan ini ya. Kita hitung 10 ya, 10 tusuk single. Oke, setelah dapat 10 tusuk single, 1 rantai naik ke atas, kemudian tusuk single lagi. Hitungannya sama, 10 tusuk single.
Oke, kemudian satu rantai lagi, balik dan lanjut lagi untuk 10 tusuk single lagi. Sama tusuk single lagi sampai nanti kira-kira kita mendapatkan panjang sisi tas yang diharapkan ya. Jadi nanti kita pakai filling, pakai kurang lebih untuk kita mendapatkan alas yang seukuran dengan kantong tas yang sudah kita bikin. Nah, kira-kira di sini. Oke, kita akan merajutnya, menyambungnya alas dengan bagian badan tas dengan tusuk single ya. Kita merajutnya dari dalam biar dia lebih rapi. Oke, kita mulai dari sini dulu. Rajutan dari sisi atas dan bawah dulu. Kemudian untuk bagian tepi adalah bagian yang paling fleksibel yang bisa kita kurangi atau kita tambahkan rajutannya, karena memang ketika alas itu sudah dirajut bisa jadi dia bisa bisa lebih panjang atau lebih pendek dari perkiraan kita. Nah, fungsinya di sini. Oke, kita akan menyatukan dengan tusuk single. Oke, satu lubang satu seperti ini. Sisi atas sudah tersambung, kita lanjut ke sisi bawah ya. Oke, ini sisi atas dan sisi bawah sudah tersambung. Nah, kita udah dapat nih nanti kira-kira alas tasnya kelebihan atau kekurangan alas nih. Nah, ini yang saya buat ternyata kurang. Kemudian saya mau menambahkan sedikit, kira-kira 3 kali single bolak-balik. Nah, di sini saya udah dapat perakiraan alas yang sudah pas. Nah, tinggal kita lanjutkan untuk membuat menyatukan sisinya ya. Ini alasnya sudah jadi, kemudian kita udah mendapatkan kantong tas yang diharapkan. Nah, untuk bagian mulut saya menggunakan behel dengan panjang 16 cm. Bentuknya bebas ya, kira-kira nanti ketika kita punya rajutan bisa ditarik dan bisa diserut untuk menyesuaikan sisi behel. Yang penting nanti bentuknya simetris. Nah, biar lebih simetris lagi, kita pasang bagian tengah dulu. Tapi bagusnya lagi ketika tasnya udah di furing ya, karena di sini saya nggak pakai furing, jadi bagusnya memang dikasih kantong untuk innernya. Nah, di sini saya menggunakan jarum dan benang untuk menyatukan behel dan badan tas. Saya mulai dari tengah. Ini sisi bagian depan saya rajut dulu dari tengah ke arah kiri ya. Rajutannya nggak sampai full ya, jadi hanya beberapa senti ke arah kanan dan kiri saja. Kemudian lanjut lagi dari arah belakang. Nah, di sini juga kita paskan satu sisi di tengah-tengah behel. Depan belakang kira-kira di sini sudah bentuknya simetris. Kita jahit, nggak sampai full, nggak sampai ujung, hanya kanan kiri berapa senti ya, 5 sentian lah saya ambilnya. Nah, ketika depan belakang sudah, nah sisi kanan dan sisi kiri akan kita sesuaikan. Nah, di sini rajutan bisa kita tarik, bisa kita ulur untuk kita mendapatkan bentuk sisi-sisi yang simetris juga. Nah, ini bagian manik-maniknya sebagai patokan untuk
pas kita mendapatkan sisi tengah-tengahnya. Oke, nanti dijahit, tinggal kita dijahit dari sisi tengah sisi maksudnya. Oke, ini manik-maniknya sebagai patokan agar bentuk tas tidak meleot ya. Oke, ini sudah jadi bentuk tasnya. Oke ya bun, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.